Ini menarik, menurut saya kita tunggu siapa yang jadi ke Manchester City, apakah Harry Kane ataukah Cristiano Ronaldo. Ini sesuatu yang buat saya sih nggak ada yang nggak mungkin. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan tetap bahas tentang Premier League. Bukan analisis, tapi mungkin lebih tepatnya review lah. Manchester City, karena memang kalau analisis terlalu prematur, baru 1 pekan. Jadi review pekan pertama kan rivalitas papan atas yang saya prediksikan, 2 Manchester, Chelsea dan Liverpool, hanya City yang kalah. City kalah 0-1 dari Spurs, sementara 3 rivalnya, 3 pesaingnya menang semua, baik itu Chelsea, Manchester United maupun juga Liverpool. Nah, jadi saya mau bahas tentang City. Memang pengamatan di pertandingan pertama ini bukan analisis yang paripurna karena ini baru pertama. Sekali lagi saya ingatkan, memang kelihatan bahwa City sangat membutuhkan striker di area penalti, striker yang punya kemampuan klinikal, striker yang diandalkan, seperti itu. Predator di area penalti lah. Maka makin mengemuka lah bahwa City sangat membutuhkan Harry Kane. Apalagi pada pertandingan di lawan Spurs itu, Harry Kane kan tidak dimainkan oleh Spurs. Artinya kalau dari sisi Spurs-nya, kita lihat bahwa Nuno Espirito Santo sudah menemukan game plan yang dia maui untuk memainkan Spurs tanpa Harry Kane. Kita lihat di depannya kan ada Son Heung-min sebagai striker sendirian didukung oleh para pemain lainnya. Jadi kalau saya lihat kemarin Spurs made in Nuno Espirito Santo mainnya counter attacking, high pressing cepat, agresif juga pressingnya, itu merepotkan pemain-pemain City dan counter attacking cepat. Dan gol juga terbukti dari sebuah proses counter attacking dan ada sebuah clinical finishing dari seorang Son Heung-min. Placing bola yang bagus sekali ke tiang jauh. Jadi saya pikir Kane dalam posisi sebetulnya siap untuk dijual. Tapi kelihatannya melihat City yang sangat membutuhkan, ini tawaran 150 juta masih dalam proses nih. 150 juta euro. Nah, memang City pada pertandingan itu tidak tampil dengan komposisi full, komposisi kekuatan penuhnya ya. Di belakang kan kita lihat Kyle Walker belum dimainkan, Aymeric Laporta, John Stone juga belum dimainkan. Jadi di babak kedua juga Zinchenko baru mainnya di babak kedua di sisi kiri. Lalu di tengah juga kita lihat De Bruyne belum main. Baru main di babak kedua dan Phil Foden juga belum main. Tapi poinnya betul bahwa City butuh penyerang depan, butuh striker area penalti, predator area penalti, butuh striker yang lebih klinis, lebih klinikal, dan itu pilihannya ada di Harry Kane. Karena kalau kita lihat musim lalu Harry Kane 23 gol bagi Spurs, walaupun Spurs-nya ada di peringkat ke-7. Sementara buat City sendiri top scorer musim lalu adalah Gundogan. Ilkay Gundogan dengan 13 gol, Raheem Sterling 10 gol. Jadi memang City butuh striker, prioritas lah. Dan ini kita tunggu sampai batas akhir bursa transfer di awal musim ini ditutup 31 Agustus. Cuma yang menarik ini adalah kabar terakhir Senin kemarin, tanggal 16 Agustus di Italia, dilansir oleh Corriere dello Sport, media terkenal di Italia, media olahraga terkenal di Italia, itu menyatakan bahwa Juve siap melepas Cristiano Ronaldo ke City. Isunya seperti itu. Dan agennya Jorge Mendes juga mengiyakan bahwa dia akan sedang berproses menawarkan Cristiano Ronaldo ke Manchester City. Ini yang menarik menurut saya isu ini. Jadi jika ini benar maka pilihannya ada 2.
alternatif buat City untuk mengisi pemain striker yang selama ini masih jadi puzzle yang hilang. Itu akan ada pilihan selain Kane. Nah, kabar dari Italia itu memang cukup masuk akal kalau mengingat Cristiano Ronaldo musim ini adalah tahun terakhirnya di Juventus. Kan dia masuk ke Juventus 2018, kontraknya 4 tahun. Ini tahun terakhirnya bersama Juventus. Jadi ini juga pilihan-pilihan yang sedang pasti dipertimbangkan oleh Juventus. Kalau Juventus tidak lepas, maka Juventus akan kemungkinan kehilangan Ronaldo tanpa mendapatkan sepeser pun. Karena waktu 2018 transfer dari Real Madrid 100 juta euro, dan kalau tidak melepas sekarang menurut saya sih rugi Juventus secara finansial. Karena di saat ini banyak klub-klub yang butuh menyeimbangkan keuangannya kan. Maka kalau melepas Ronaldo musim depan dalam posisi status free transfer, secara keuangan, secara ekonomi jelas kerugian buat Juventus. Dan kalau proses itu tidak dikerjakan, per Januari 2002 itu Ronaldo bersama agennya itu sudah boleh melaksanakan hubungan dengan klub lain karena statusnya udah free transfer. Jadi per Januari itu sebetulnya Ronaldo sudah akan diperbolehkan untuk berhubungan dengan klub lain. Nah, aspek inilah yang menurut saya itu akan rugi buat Juventus jika tidak melepas sekarang. Jadi kalau dalam bisnis sepak bola, sporting director, direktur sport, direktur football ini harus baca momentum. Karena kalau enggak rugi. Ketika beli Ronaldo 100 juta euro dari Madrid tahun 2018. Nah, isu ini kan menguat karena kita tahu Jorge Mendes agen yang sangat luar biasa dan kabarnya akan mendorong ke City. Nah, ini juga akan jadi sebuah pressure ke kubunya Spurs yang kelihatannya mau jual mahal dengan tawaran 150 per saat ini. Saya cek data-data, saya berita belum ada kepastian itu kan dari Spurs kepada City. Jadi ini akan jadi semacam pressure buat kubu Spurs untuk melepas apa menahan Harry Kane gitu loh. Memang kalau dari sisi usia Harry Kane masih lebih punya prospek 28 tahun. Ronaldo 36 tapi catat 36-nya Ronaldo bukan 36-nya pemain biasa. Dia ini luar fenomenon juga lah. Saya pikir dengan Messi kan, kalau kita bicara dalam konteks Ballon d'Or, seorang kakak bilang setelah saya menerima Ballon d'Or, berikutnya belum ada lagi manusia dari planet ini, pesepak bola dari planet ini yang terima Ballon d'Or. Sambil berseloroh, artinya dia mau bilang bahwa Messi dan Ronaldo kan ada di level yang lain. Nah, jadi persoalan 36 tahunnya Ronaldo buat saya bukan persoalan. Hal lainnya juga sebetulnya yang akan menarik adalah karena waktu 2013 Ronaldo waktu di Real Madrid pernah ditawari balik ke Manchester. Cuma dia kan tanya, Manchester yang mana? Dia bilang, kalau Manchester itu City, no way, dia bilang. Itu 2013. Karena hatinya sudah tersimpan, sudah diberikan untuk MU. Tapi itu 2013. Ini 2021. Segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Nothing is impossible. Kalau bahasa iklan, impossible is nothing gitu kan. Nah, ini segala kemungkinan masih mungkin terjadi. Jadi ini menarik nih menurut saya sih. Kabar dari Corriere dello Sport hari Senin 16 Agustus mengatakan bahwa agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes akan menawarkan Ronaldo ke City. Jadi ini juga peluang atau pressure bagi Spurs mau tahan harga 150 atau Ronaldo yang diperkirakan antara 30 sampai 40 juta euro. Jadi secara angka pasti lebih rendah di bawah angkanya Harry Kane. Ronaldo karena ini sudah tahun terakhirnya di Juventus dan perkiraan angkanya di antara 30 sampai 40 juta euro. Mungkin tawar-menawarnya negosiasinya di salary lah, di angka gaji. Gaji sekarang Ronaldo 31 juta euro per tahun. Juventus bayar Ronaldo. Jadi mungkin negosiasinya di situ. Tapi ini menarik. Ini menarik menurut saya, kita tunggu siapa yang jadi ke Manchester City. Apakah Harry Kane ataukah Cristiano Ronaldo.
Ini sesuatu yang buat saya sih nggak ada yang nggak mungkin. Ini menarik. Ketika City ke PSG, siapa yang berani tutup kemungkinan Ronaldo keluar dari Juventus? Dan ini catat, musim terakhirnya di Juventus. Dan Juventus pasti nggak mau kehilangan Ronaldo tanpa sepeser pun. Jadi ini soal momentum. Kapan lepas pemain? Dan City memang sedang lagi butuh-butuhnya seorang striker. Itulah cerita saya kali ini. Sekali lagi saya mengingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.